Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bincang-Bincang Getsi. Kali ini di acara Bincang-Bincang Getsi kita akan membicarakan kegiatan yaitu belajar bahasa isyarat untuk disabilitas. Nah, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Mbak Indah. Selamat datang Mbak Indah. Dan juga ada bintang tamu kali ini yaitu Ibu Riniatun. Terima kasih Bu telah hadir di Bincang-Bincang Getsi kali ini. Nah, untuk mungkin mempersingkat waktu, saya serahkan ke Mbak Indah. Silakan Mbak. Oke, makasih Pak Win. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial ya Pak ya. Ibu boleh kenalan dulu dong, Ibu dari dinas mana tadi Bu? Dinas Pendidikan Provinsi Kepri. Oke, nama lengkapnya tadi Bu Riniatun ya? Ya. Oh, Bu Riniatun. Ibu ini adalah seorang guru ya Bu ya? Saat ini Kepala Pusat Layanan Autis. Tuh, teman-teman, ini keren banget ya. Ini kita kedatangan tamu yang spesial dari kepala dinas langsung loh. Untuk bincang-bincang terkait bahasa isyarat ya. Jadi banyak banget teman-teman mungkin yang belum tahu bagaimana bahasa isyarat itu sebenarnya diaplikasikan di kehidupan sehari-hari, khususnya untuk berkomunikasi dengan disabilitas ya Bu ya. Khususnya anak tunarungu. Oh, khususnya anak tunarungu teman-teman. Jadi yang biasanya menggunakan bahasa isyarat itu adalah orang-orang yang berkebutuhan khusus, khususnya tunarungu ya Pak ya. Jadi kita pengen tanya-tanya dulu sama Ibu Rini, kira-kira sudah berapa lama Ibu mengajar bahasa isyarat? Kalau bahasa isyarat itu mungkin dari saya kuliah itu tahun berapa, saya lulus 94 ya. Kira-kira Ibu belajar bahasa isyarat itu sendiri atau ada apa nih? Belajar dari teman atau gimana? Kalau saya kuliah itu memang khusus anak tunarungu. Oh, Ibu jurusannya memang Jurusannya ya? Ibu jurusan memang apa? khusus anak tunarungu yang tidak mendengar dan tidak bisa bicara. Khusus itu memang. Oh gitu. Jadi Oke. belajarnya dari situ. Itu kalau biasanya di universitas, Ibu dari universitas mana kebetulan? Dulu di Kalibayam, Jogja. Kalibayam, Jogja. Di Jogja. SGBLB dulu sekolah pendidikan guru luar biasa. Sekolah Pendidikan Guru Luar Biasa. Kebetulan saya baru dengar, Bu. Ya, kalau tahun Baru ini dengar. namanya PLB. PLB Pendidikan luar Luar biasa. Ya, pendidikan luar biasa. Kalau dulu namanya lebih panjang, sekarang disingkat dan lebih diringkaskan lagi ke PLB, Pendidikan Luar Biasa gitu ya. Kira-kira kenapa Ibu memilih jurusan itu? Karena kan banyak jurusan-jurusan kayak anak-anak zaman sekarang nih maunya teknik, maunya manajemen bisnis. Ibu sendiri tuh yang mau bersemangat belajar mengenal anak-anak berkebutuhan khusus. Kenapa? Apa motivasinya? ini mungkin dulu tuh agak unik lah mungkin. Atau saya kebetulan. Karena dulu tuh saya penasaran tuh, Pak. Penasaran. Jadi kenapa orang yang mau masuk situ tuh misalnya di kampung saya banyak yang tertolak, nggak diterima. Masuk ke pendidikan itu? Masuk ke Wah, kampus gitu. itu. Jadi saya penasaran, apa sih? Padahal saya belum ngeh itu, belum ngeh kalau ada nanti jurusan ini. Ternyata diterima. Dan setelah diterima kan, terus ada mau ngambil jurusan apa gitu kan? Kalau A itu tunanetra, tidak melihat. Kalau B tunarungu bicara. Kalau C grahita yang seluruh dengar. Kalau D daksa tadi seperti Bapak bilang yang ada tubuh. Oh, tubuh. Kalau ini ada G ganda. Jadi ada tunanetra ditambah dengan ketunaan lainnya. Lebih dari satu. Lebih dari satu tunanya Tunaganda. ya. Autis juga. Ada tunalaras. Jadi dari semua itu kok saya penasarannya mereka asik dengan gini-gini. Iya, Apa iya. sih, gitu. Iya, unik ya berarti ya. Kalau yang lainnya kan dengan verbal dia. Kayak ini kan dengan ini. Benar. Jadi penasarannya di situ. Penasaran. Awalnya dari penasaran jadi ketagihan ya Bu ya, belajar dari situ ya. Oke, baik.
Untuk bahasa itu sendiri, kira-kira ada nggak kita sertifikasi khusus atau memang harus kuliah di PLB tersebut? Memang harus kuliah. Harus kuliah. Harus kuliah. Kalau kita kursus nggak ada. Oh. Jadi kuliah kalau dulu tahun di saya itu namanya SGPLB, itu ada jurusannya B, A, D seperti tadi, sudah keturunan tunanetra, tunarungu, tunaganda, tunadaksa. Kalau sekarang saat ini jadi PLBB semua. Semua kita pelajari di Semua dalam pelajari, itu ya, PLB tapi itu nggak ya. mendetail. Kalau dulu kan B ya 90% belajarnya Iya, B aja. tunarungu, ini isyarat aja. Oke, sebelum ibu masuk ke pendidikan tersebut, ada nggak tes-tes khusus gitu? Kayak kan tadi ibu bilang ada yang ditolak nih, kan apa ada tes khususnya kali ya? Tes khusus tuh tidak ada, tapi mungkin nilai. Oh nilai, dari nilai apa tuh bu kira-kira? Nilai ijazahnya atau apa nih, tapi nggak dites ya dulu tuh. Oh nggak nggak dites. Masuk aja. Apa kali mereka melihat dari kesabaran mungkin atau? Itu kan setelah berjalan. Oh setelah berjalan, berarti tidak pas kita mau masuk Dites itu di tes kayak gitu enggak ya? Berarti dari nilai itu. Kira-kira kalau sekarang masih sama atau ini ya? Masih sama nggak? Kira-kira masuk ke PLB itu tanpa tes dan hanya dari nilai gitu? Kalau masuk PLB itu kita ngambil jurusan aja. Oh ngambil jurusannya. Nah, kayak kuliah di Kayak kuliah Poltek itu biasa. mau ngambil apa gitu. Oh. Iya. Saya kira tuh Pak Win ada kayak tes khusus kayak misalnya tes polisi kan ada tes psikolognya, ada tes Oh, tertulisnya. iya, iya. Saya kira tuh kayak gitu karena yang saya bayangkan karena saya nggak pernah terjun langsung itu tuh harus memiliki kualifikasi khusus gitu Pak karena nggak mudah kan untuk beradaptasi langsung dengan tunawicara, tunarungu dan lain-lain gitu. Nggak Nggak perlu ada ya itu, memang ternyata. kita ngambil jurusan apa gitu. Kalau sekarang nggak ngambil jurusan, udah nggak masuk PLB, itu jelas ngajar anak berkebutuhan khusus. Nah, gitu. Jadi kira-kira saya pengen tahu, waktu Ibu baru terjun ke dunia pendidikan belajar bahasa isyarat sendiri, itu ada nggak kayak kesulitan gitu Bu? Kesulitan karena kan itu kan belajarnya banyak kan Bu? Otomatis Banyak kan ya? Jadi kira-kira ada nggak kesulitan yang Ibu hadapi selama belajar itu? Kalau kesulitan tuh ada, cuman sedikit sambil jalan, udah biasa aja. Sama dengan Mbak ngambil jurusan apa ini kan, Manajemen. nyantai kan? Heeh. Nah, itu sama. Nggak nyantai sih sebenarnya. Nggak nyantai sebenarnya. Sama. Tapi di pendidikan itu ada juga kayak ke pendidikan kita yang ada UTS-nya, ada tetap. Iya, sama dengan kuliah-kuliah biasa itu sama. Kalau praktek sendiri ada nggak langsung Iya, kita? memang kita harus praktekkan, kita memang mau jadi guru. Oh, jadi Jadi kita, ada micro teaching. oh gitu. Jadi kita langsung berhadapan dengan tunawicara dan Iya, itu. anak tunarungu bicara tadi. Kita langsung itu datang ke kampus kita atau Kita ke sekolahan itu. itu Oh, kayak ini ya Bu. Magang Kayak lah. KKN, Iya, Ya. magang. Tapi di dalam sebelum masuk ke kita magang KKN itu kita dalam berapa bulan ada micro teaching. Jadi kawan-kawan kita yang jadi siswanya kita jadi gurunya. oh gitu. Kawan-kawannya seolah-olah dia tunarungu lah gitu. Oh gitu ya. Berarti ganti-gantian ada yang jadi tunarungunya, ada yang jadi gurunya sambil berjalan supaya melatih mental juga ya pastinya Bu ya. Karena kira-kira pengalaman yang paling Ibu ingat selama Ibu mengajar tunarungu ini, tunarungu dan wicara ya. Tunarungu bicara. Itu kira-kira ada nggak yang paling momen yang Ibu ingat banget yang bikin Ibu sedih atau bikin Ibu marah atau yang paling menantang lah selama Ibu terjun ke dunia bahasa isyarat ini? Yang paling menantang dan kalau bikin sedih itu tak ada. Tapi yang menantang tuh kalau saya belajar untuk ini anak-anak tunarungu itu harus saya bisa anak itu betul-betul. Kalau anak tunarungu pemahaman bahasa kan kurang Pak. Untuk memahami itu kurang. Kalau matematika bisa dilihat langsung kan. Iya. Tapi kalau pemahaman karena dia kata-kata dari luar nggak masuk, jadi pemahaman kan susah. Itu kalau dia sudah paham itu udah bahagia kita. Nah, itu Ada udah bahagia kebahagiaan banget khusus itu. ya. Iya, udah bahagia banget itu. Kira-kira nih ya Bu, selama Ibu menghadapi
teman-teman yang disabilitas khususnya di tunarungu wicara ini, ada nggak kira-kira yang mentalnya itu terganggu juga nggak? Atau mereka emosinya tetap stabil kayak kita biasa, cuman keterbatasan untuk tidak bisa bicara dan tidak bisa mendengar. Anak tunarungu itu sama seperti kita. Face-nya, dandannya, fashionnya sama seperti kita. Bergayanya, kalau depan umum kita rame-rame, orang nggak nyangka dia tunarungu. Tapi dia, poin satu, dia emosinya tinggi. Oh, emosi. Emosi yang tinggi. Jadi kita kalau nengok gini terus kita ini dikirain ngomongin dia. Oh, karena dia nggak denger ya? Karena dia nggak dengar gitu. Karena nggak terlalu ada kesulitan atau apa. Enjoy aja. Karena sekarang tuh Pak, saya banyak lihat-lihat karena saya kaum milenial nih kebetulan. Banyak banget lihat-lihat di media sosial yang mereka ini yang tunawicara tunarungu ini juga mengekspos dirinya di TikTok, di Instagram, dan ada juga yang edukasi di situ Pak. Mereka bercerita tentang pengalaman mereka, terus kenapa cerita-cerita tentang kenapa mereka bisa jadi seperti itu. Ada juga ya Pak, Ibu ya, yang nggak dari lahir gitu, ada juga ya? Nggak dari lahir, ada sudah lahir terus kena gitu. Iya. Itu jarang. Oh, jarang. Dia memang dari lahir dia. Kebanyakan dari lahir. Kebanyakan dari lahir. Dan mungkin mbak sama bapak pikirannya, aduh tunarungu itu seperti apa sih? Iya, jujur. Sama dengan kita, banyak yang bekerja di PT. PT MK Kuning Flektronik, Schneider gitu itu ya? banyak. Kayak kemarin di SLB rumah kita Batam. Nah itu kita kedatangan ada anak-anak tunarungu wicara, ada 30 anak. Datang ke kita, dia udah kerja. Ada yang permanent PT Flektronik itu. Oh gitu ya. enggak. Jujur sekarang tuh masih nganggapnya tuh di luar dari kita. Nah, Karena kurangnya pemahaman tadi. Makanya kita pengen ngobrol-ngobrol banyak sama ibunya tentang bagaimana cara kita berkomunikasi langsung dengan tunawicara ini. Gitu. Terus kira-kira untuk belajar ini yang basic-basicnya biasanya ada tahap-tahapnya ya Bu? ya basic tuh yang misal cuman huruf abjad A sampai Y, 1 sampai berapa ada. Terus yang umum misal saya, ibu itu ada, mudah Oh, berarti tetap kita belajar abjad ya Bu? ada. Oh, bukan yang misalnya A, B itu diganti dengan apa, itu nggak ada ya? Saya kira gitu loh. Jadi betul-betul ya. Iya, benar. Pernah ketemu langsung belum sama anak tunarungu? Ada, jujur dari keluarga abang ipar saya tuh adik terakhirnya itu Bu, tunarungu wicara itu. Tapi saya tuh sama sekali nggak pernah ngobrol, nggak pernah, karena saya merasa aduh mau ngomong apa, mau kayak mana cara ngomongnya gitu kan. Saya udah nih, saya tetap aja nggak dilayan gitu. Terus saya juga takut karena dia emosinya, bener kata ibu, Ya, emosinya tinggi. tinggi gitu. Jadi saya takut gitu. Anaknya udah sekolah adiknya Udah SMA, di SLB juga. Kartini. Iya, Kartini. Berarti kalau udah SMA dia udah tahu bahasa isyarat. Iya, dia udah tahu Bu, tapi saya nggak tahu, jadi nggak pernah ngobrol. Tapi karena kakak saya sering ketemu sama dia, jadi kakak saya udah banyak tahu bahasa isyarat. Tapi kalau dari orang tuanya, bahasa isyarat yang digunakan itu lebih ke yang gimana ya, bukan yang memang dasar dari mungkin ibu belajar gitu, mungkin yang mereka buat sehari-hari gitu Oh, Bu. berarti mungkin masih bahasa ibu gitu Iya, ya, bahasa bahasa lingkungan ibu. yang ibu bapak Benar. tak paham. Benar. Sebenarnya kalau udah sekolah, apalagi sudah tingkatan SMA itu dia mau menggunakan bahasa isyarat CB, sudah ada dia CB. Oh, gitu ya. Bahasa isyarat tangannya udah Ada standarnya ya, Bu? Ada standarnya, udah pakai itu. Oke, kalau gitu kita gimana langsung belajar Oh aja iya Pak? betul. Gimana langsung belajar aja, karena saya jujur penasaran banget sama cara kita berkomunikasi dengan mereka gitu. Siapa tahu balik dari sini saya udah bisa ngobrol nih kan Iya. sama saudara saya itu. Kaget-kaget. Iya, Iya. iya. Iya, betul. Karena kalau kakak saya aja sini gitu. pakai isyarat tangan masihan. syaratnya kayak gitu. Jadi gimana kalau kita langsung belajar aja cara untuk
menggunakan bahasa isyarat. Mungkin Ibu bisa ajarin kita yang basic-basic aja Basic-basic dulu ya. aja dulu. Yang basic abjad atau basic kata? Ya, kita belajar abjad. Abjad Oke. dulu. Terus kita nanti belajar kayak saya, Ya, oke, oke. apa gitu kan Iya, kata-katanya biar asik. Oke. Sekarang berarti abjad dulu ya. Iya. Oke, abjad dulu boleh. Abjad pakai tangan ini. Tangan Biasanya kanan. kan pakai kalau kalimat tangan kanan sama tangan kiri kepake. Tapi kalau cuman abjad tangan kanan aja. Oh, Oh, gitu. tangan kanan. Misalnya ini A, 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 B, 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 oh empat. B, B, Oke. B, B, B ya. mm-mm. C, C, C. hampir sama kan? mm-mm. Iya, betul. C. D, D, Ini G. D, D. 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 udah. Oh, Udah. D. A, B, C, D, E. Oh, E seperti Kayak macan cakar ya? gitu. Ini mungkin ini Oh, mungkin benar, ya. benar. F sama D sama ya. F sama D sama teman-teman. Sama F, G. Oke. Gini Pak Win. Gini ya. Gini ya. Gini. Iya ya gitu. Iya, iya. Mm-mm. Oke. Kayak gini. Oke. H, H. 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 I. Oh, I. Nanti kalau ini diulang sendiri bisa kan? Iya. Karena pelan-pelan. I, udah. I. Hmm, J. 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 Ini agak bentuk huruf J. Oh, kita harus kayak gini. Oh. Kan huruf C gini kan? Iya. Oh. Ah, gitu J. ya. Oh. Kalau misalnya kita langsung kayak gini nggak bisa. Tetap aja gini. Kalau Oh, iya. cepat kita kan kalau udah cepat kan anjing Oh, iya. Iya, betul. Apa tadi? J. J. K. 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 Ini dua ini terus taruh sini. K. Oh, C, K. 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 Ya. Habis K. L. 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 Oh, L. L seperti biasa. L. Habis L. M. 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 3. Taruh sini. Oke. Di sini. Ah. Oh, Oh, gini. itu Pak. Ini tutup. M. M. Ya. M. Ini M. Oh iya M ini bener. 3. Tuh kan? Kalau N udah ngebayang nggak kalau N? Ini M, N-nya nggak mana? Gini. Gini. Bener ya? Ya gini. Gini. Di N. Dua. 2 M. N kok M. N. N. Terus O. O. O sama. Oh biasa. Terus P. P kayak gini. Tadi kan K gini. K gini. Kalau P di sini turun ke Oh. bawah. Nah. Oh, gini. Ya di sini turun ke bawah. Kayak gini. P terus Q. 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 Kayak apa tadi ya ini G. Iya. Kayak G ya berarti ya. Q. Oke, R. 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 S. S. T. T. Ya. U. 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 V. V. P. W. 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 X. O, X. Ini gini. X. Ya, X. X. Gini, X. Kita kok X. Oke. X. J. Y. Y. Z. Bentuk Z. Z. Ah. Oh. Coba aku pengen lihat deh Pak Win bisa nggak kira-kira? Aduh. Sampai Saya penasaran sama Pak Win kira-kira hafal nggak Oke. abjad nih A B C sampai Z. Tadi yang A-nya udah lupa, Bu. Yang A itu begini ya, A. coba. A. A. Dan Ya, tapi ya gini lah. Gini. A. Gini. Oh ini A. A. Ya. A. Nah, Oh, A. Oh salah saya ternyata. A. 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 Terus B. B Pak. Ternyata sulit Begini ya. sekali loh Oh, teman-teman. B. Oh ya, B begini. B nih. B. B. terus C sama. A. C. D. D. E. Ah, saya ingat E-nya. Atau coba gini deh, karena abjad itu banyak banget, luas banget. A sampai Z kan 25 ya. 26. 26. 26. Jadi coba kita ini aja nama kita aja. Ah, boleh, Oh, boleh. Kalau nama saya panjang ya. Itu sih Pak, sebenarnya gara-gara nama Bapak panjang saya pengen pasti bisa nih Pak Winanda ini. Winanda aja, Pak. Ya, Winanda aja. Winanda aja. B. Kalau W begini. Nah, betul. I. Ya. N. Ah, betul. A. Ah, betul. N lagi. Ya.
D. Hmm. Nih A lagi. Ah, Kalau saya bisa juga nih. I, ya kan? I kan? Iya, Bu. I, terus N, N. D, A, H kayak apa? H. tadi H udah belum? Sudah. Udah H, kayak ya? gini. H begini. Nih, Indah. Indah. Wih, bisa kan singkat saja. Jadi nggak sulit kan? Nggak sulit, sulit. tapi mungkin harus sering-sering dilatih karena betul. kalau bahasa saya Pak, anak-anak ABG itu biasanya pakai jari juga ada, tapi beda kayak tadi. Kalau kami kan biasanya A, B, C, D, E gitu, nggak ada yang apa di luar dari pikiran saya tadi. Karena B kayak gini tuh kayak saya nggak tergambar B itu apa. Kalau B saya seperti ini tadinya. B. Iya B kan Dari mana ini? B kecil. Bahasa Bikin sendiri. Bikin sendiri, Bu. Enggak, anak-anak seumuran saya tuh kayak gitu Iya, loh. bikin komunitas bahasa sendiri, bukan. Nggak tahu sih dari mana, tapi itu udah ada memang. Buat sendiri. Sebenarnya nggak tahu dari mana, tapi itu udah ada. Kita misalnya nih Bu, waktu zaman SMA sering ujian kan ya. Ujian tuh kayak Oh, ini Pak. Iya, iya. Kalau mau Semuanya coba contohkan. ini nih. Iya. Iya, kalau iya, zaman iya. saya nggak kancing Bu. Zaman saya tuh kayak misalnya jawaban nomor 5 apa? Oh, Gitu. berarti bahasa sendiri yang Bahasa dia sendiri buat. yang buat. Iya. Mungkin kayak gitu kan Yang ya. tidak baku ya, Bu. Oke, sekarang kita pakai kata-kata. Misalnya kata-katanya apa nih Pak Win kira-kira? Kalau saya gimana? Saya itu kayak gini, tangan gini. Hmm. Dah, ini di dada saya. Oh, saya. Ya. Nanti sampai pulang saya Saya. mau ngomong apa sama adik misalnya. Oh, misalnya saya udah makan. Saya Saya sudah sudah. makan. Makan sama aja umum. Oh, pakai tangan kiri atau tangan kanan, Bu? Ini tangan ini Oh, dianggapnya piring. Nah, dianggap piring, Ini dianggap ya Makan. apa ya? Tatakan gitu. Iya, pokok ini tuh kalau ada kata kalimat ini dipakai untuk apalah latar atau apanya tuh. Oh. Misalnya ke dari udah bingung lagi kan? Iya, iya. Dari Kalau saya sudah makan berarti saya saya sudah makan. makan kan sama. Oh iya, ini gerakan makan. Gerakan minum. Oh. Oh, kalau minum begini. Minum gini boleh, gini boleh. Oh, gitu. Kalau misalnya kita mau bilang dengan angka misalnya nih, saya umur 17 misalnya. Oke. Tadi saya gimana? Saya begini, saya umur umur. 17. Baru belajar angka. Oh, gitu. Sekarang kita mau belajar Nah, sekarang angka kita nih. belajar angka ya. 1 sampai 10 10. misalnya ya. Sepuluhnya. Oke. 1 sama 1, 2, 2, 3, oh 3, 4, 4, 5. 5. Ingat ya? Iya. 6, 6, Satu jari aja nih. 6, 7, 7, 8. 8. 4. 8 begini, Bu. Atau begini? Ini tadi 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10. 10. Iya, 10. Nah, Oh. nanti kalau 11 sudah 11, Oh, 11. 12, 12. 13. Oh, 13. Bukan 33 ini ya. Menurut- Enggak, kalau 33, 33. Oh. Ini itu nolnya. Oh, gitu ternyata. Berarti kalau misalnya saya bilang umur saya 20. 20 gimana? 20 gini. 2 gitu. Oh, berarti saya Saya berumur 20. Pak Win berapa nih, Pak? aduh jangan. Kalau saya berumur 17 tadi, Bu. Ih, nggak cocok, Iya. Pak. Umur 17 tadi mana? Gini. 17 tadi mana? Gini 17. Ya, 17. 17 gitu. 17. Oh, jadi nggak pakai 0 ya, Bu? Iya, enggak. Kalau 0 itu kan 0. Oh, jadi Nanti 70. oh iya betul. Itu benar. Jadi saya 17. umur 17. 17. 17. Ini kan tadi. Gini. 17. 17. Oh, seperti itu. 17. Kira-kira menurut Bapak, tingkat kesulitan untuk pelajaran praktek hari ini itu berapa, Pak? Kalau 1 sampai 10 mungkin karena saya baru ya, Bu.
mungkin 7 gitu. 7 itu udah lumayan loh, Pak. Lumayan banyak yang 7 masuk. tuh Bapak tuh di pikiran saya udah bisa menghafal abjad A sampai Z sama udah saya umur 17. Kalau saya umur 17. 17 gini Tan. Oh, 17. jadi Enggak, ini aja langsung. oh langsung gini. Oh. Jadi nggak perlu begini lagi ya? Enggak perlu lagi Gini. lupa saya 17. Oh. 17. Kalau saya sudah makan. Beda lagi, saya ingin makan. Saya mau makan. Dan beda-beda Oh, beda ya? Ingin gini. Oh, ini Iya ya. saya Padahal bisa aja dipakai Saya- mau sama ingin ya. Nggak boleh kan? beda. Kan beda. Mau Misalnya sama ini. kalimatnya. Iya. Kalimatnya beda. Atau bisa dipakai. Iya. Saya ingin Makan misalnya. makan. Nah, Jadi Kalau- saya terpikir nih Pak. Saya mau makan. saya mau Makan. makan. Oke. Kebetulan saya kidal, Bu. Jadi begini. Enggak apa-apa. Boleh juga ya Bu, tapi kalau makannya tangan kiri gitu. Enggak apa-apa kan, Kan beda-beda. beda-beda. Siapa tahu dia malah berpikirnya ih nggak sopan banget nih orang gitu. Kan kidal enggak tahu. Kidal nggak tahu. gitu. Ini, Bu. Itu tadi udah huruf, udah angka. Kalau kita berbicara tentang warna itu seperti apa lagi? Warna Mejiku hibiniu. merah. Oh. Nunjukin bibir. Oh, Merah. Orang kan konotasinya orang tuh bibir tuh merah. Oke, Oh, oke. oke. Merah. Merah. Terus apa? Kuning. Kuning. Kita pakai tangan jadinya. Kak. Karena mereka untuk kuning dia pelajarannya harus ada benda. Misalnya nih, ada tulisan kuning. Mm-mm. Terus ini ada apa warna kuning? Harus ditunjukin anak itu kuning. Oh gitu. Jadi Jadi gini, kuning. ini K, tadi K. K. Iya, ini kan kabu. Kuning. Mm-mm. Kak. Kuning. Tapi dia harus memang ada cara bendanya. Misalnya kuning gitu. Kak. Ini. Nah, Oh gitu. ini kan kuning. Heeh. Nah, Oh. Kak. Gini. Misalnya kata-katanya apa ya? Sakit kuning misalnya. Itu Nggak boleh ya? Bu. Itu Kan itu kan misalnya kita mau bilang sakit gitu. Nah, kalau sakit gini aja. Oh, sakit gini aja. Sakit. Makanya kalau misalnya sakit terus gini ya boleh. Nggak boleh. Mereka belum kebayang sakit kuning itu apa. Oh iya juga ya. Oh. Bener juga, saya nggak terpikir. Mereka sakit panas, sakit demam, terus sakit kalau melihat dia meninggal, oh kenapa gitu aja. Dijelasin sampai bahaya. Harus ada bendanya yang harus dijelasin. Oh. Karena dia untuk kebayangkan abstrak itu sulit. Oh gitu ya. Jadi kalau saya sakit, Sakit. berarti saya Sakit. sakit. Bapak nggak usah pakai gini sambil. Gini udah tahu. Oh, gini Oh gini. gitu ya, nggak perlu. Karena beda ini Spesifik aku banget. pun gini udah beda. Aku. Oh, gini. Aku. Aku. Udah apa ini? Ini tadi saya ini aku. Oh, beda. Beda. Saya juga, aku beda juga ya. Iya, Cuman karena pada ini ya, cuman kalau di kalimat misalnya aku sedang sakit, saya sedang sakit, padahal saya itu kan sama. iya, betul. Heeh. Tapi anak itu kan perlu tahu. Oh, perbedaan antara aku dan saya. Padahal Betul. artinya hampir sama kan? Iya, iya. Cuman penyebutannya beda. Kok ada aku, kok ada bahasa saya. Oh iya benar. Kalau saya pernah dengar ini kakak saya bilang kalau mereka tuh pengen dijelasin tuh secara detail gitu. Harus detail banget, harus komunikasinya pakai yang komunikasi total. Jadi ada tulisan, nanti ada misalnya ini meja, misalnya ini meja, sini ada gambar meja. Oh gitu ya. Oh gambar ini meja, dia kan baca bibir meja. Nanti Dia kalau bilang misalnya kita bilang meja tapi dia terartikan merah, meja merah. Makanya itu harus ada gambarnya. Oh harus ada gambarnya Di tadi. papan tulis kita harus ini meja, tuh ada gambar meja. Dia nggak paham juga, tunjukin ini realnya. Itu Kalau meja. kakak saya juga pernah bilang mereka tuh saking detailnya sampai kakak saya tuh bingung cara ngejelasinnya tuh gimana. Kayak yang ditanya gini, dia misalnya membaca integritas. Kita tuh ditanya nih, dia pengen tahu integritasnya apa, sedangkan kakak saya tuh nggak bisa menjelaskan
kalau nggak Iya, ada karena itu gimana, sulit Karena ya. dia abstrak kan, Iya, abstrak. harus Komunikasi jelasinnya. itu abstrak. Makanya Itu dia ya harus sulit. harus kasih contoh dia. Anak Harus itu harus kasih dikasih contoh. Oke. Keren banget sih. Ya, ya, ya. Mungkin kita yang simpel-simpel aja ya, Bu. Karena nanti nggak kalau bisa. udah ada awalan sama akhiran, udah bingung lagi. Gitu ya. Oh. Terus tadi udah kuning, hijau. Hijau ya tetap ini. Oh, Tapi gini, ditengoknya sama ada. berarti ya. Bukan ada contohnya di warna itu. Oh. Harus ada contoh kalau warna. Oh, kalau karena dia bentuknya abstrak. Iya, kita apa ini kan huruf H, ini kan bisa dipakai ke kalimat ini. Warna. Sebenarnya warna ada juga, tapi dia terlalu sulit untuk menerima yang Berarti kalau misalnya biru udah tergambar nih, B ini, gitu kan? Iya. ya. B ini. Walaupun Biru nanti di berarti. bukunya itu mungkin ada juga Oh, apa artinya itu, tapi kan kadang-kadang itu nggak terlalu terbiasa dipakai Iya. di komunikasi umum ini. Taunya kan ini loh pakai bajunya ini. Nah. Misalnya, bajunya Iya, iya. warna ini loh gitu. Kemarin kita lihat kamu pakai baju kayak gini, ingat-ingat gitu. Oh, kalau ingat-ingat gini. Ingat, Ingat, ingat. ingat. Beda-beda. Kalau Iya. sulit diputer, Oh, sulit, saya sulit belajar. Berarti saya sulit belajar, belajar begini ya, Bu. belajar. Mengerti apa mengerti? Tahu, pakai bahasa Oh, Misalnya saya tapi pakai bahasa sulit. Kita tetap ngomong di sini, Iya, kita gitu harus ya. memperlihatkan ini. Supaya dia juga. it- Tapi ada nggak kira-kira anak yang tunarungu wicara ini yang bicaranya itu udah lumayan gitu, udah bisa kita pahami. Ada. Jadi kalau kita ketemu siswa yang memang dia verbal, ada verbalnya keluar sedikit, kita harus mengorek terus, Oh, melatih terus ya, Bu? melatih dia terus. Jangan kalau dia mau ngomong pakai isyarat, Mm-mm. kita pura-pura nggak lihat aja. Oh, gitu ya. Misalnya ini ngomong, padahal dia ada keluar verbal, dia cuman kita pura-pura nggak Iya, lihat pura-pura ini. nggak tahu. Oh. Sampai dia mengeluarkan suara ya. Sampai keluar suara. Nah, itu nanti keluar. Oh, gitu. Walaupun Oh, dia jadi kayak nggak- dipancing ya? Nah, dipancing walaupun dia nggak lengkap atau keluar sedikit. Nanti lama-lama ini terbiasa dengan ini kan. Orang kan yang tahu bahasa dia lingkungan dia. Nanti ketemu orang lain nggak paham. Oh, gitu Karena dia ya, harus benar-benar verbal ya, sedikit-sedikit lah. Walaupun nanti yang dikeluarkannya nggak sejelas Ya, kayak kita, intonasinya. tapi setidaknya dia berusaha gitu. Oke, Pak Win, waktu juga sudah banyak kira-kira Iya. kita berbincang hari ini. Banyak banget yang udah kita dapetin dari Bu Rini, dari abjad, dari warna, dari pengalaman-pengalaman. Kira-kira kesimpulannya kita serahkan ke Pak Win. Ya. Terima kasih Bu Rini dan Mbak Indah yang sudah hadir di kegiatan Bincang-Bincang Getsi hari ini. Terima kasih Bu. Mungkin nanti kalau ada saran, mungkin nanti Bu bisa datang lagi ya Bu untuk kita kita belajar. pengen tahu lagi Iya lebih betul, lanjut, belajar Bu. bahasa isyarat kayak gimana sih lanjutannya seperti apa. Nah mungkin kalau mau bisa di kolom di bawah. Seperti gimmick-gimmick biasanya di bawah bisa sini ya. begini, bawah sini ya. Padahal nggak ada ini. Ya, mungkin kesimpulannya hari ini belajar bahasa isyarat juga tidak terlalu sulit ya Bu. Iya, Asalkan kita bisa latih setiap Benar. hari, betul. Dan juga bahasa isyarat ini juga ada standarnya. Ternyata ada standarnya ya rekan-rekan, teman-teman yang nonton hari ini. Dan juga Sebenarnya ya Pak Win, sebenarnya kita tuh tidak perlu menganggap mereka terlalu beda dengan Iya, kita, betul sekali. karena Itu adalah sebenarnya keterbatasan yang mereka miliki adalah kelebihan yang kita nggak bisa, Iya. yang kita dengan 35 menit kita duduk di sini belum tentu kita udah bisa ngobrol dengan mereka yang udah expert banget di bidang untuk ngobrol-ngobrol tentang betul, bahasa isyarat gitu ya Pak Win. Luar biasa sekali lah teman-teman. Oke, langsung aja. terima kasih yang sudah hadir menonton di video kali ini. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.